Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di sini saya mau membagikan informasi. Kemarin itu saya dapat ini ya, pengumuman tentang PPG untuk calon guru. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu mengeluarkan surat. Mungkin teman-teman kalau mau download bisa cari di Google ya. Di sini itu informasinya tentang seleksi pendidikan profesi guru bagi calon guru. Kenapa sih disebutnya calon guru ya? Mungkin kalau yang kita tahu yang sekarang itu PPG, ada PPG dalam jabatan, PPG prajabatan. Oh, mungkin ini yang dulunya PPG prajabatan menjadi namanya PPG calon guru. Kalau dulu sebelum ada PPG itu ada PLPG. Nah, ini kenapa disebutnya calon guru? Nah, di sini itu diperuntukkan untuk teman-teman yang lulusan S1 atau D4 yang belum masuk ke Dapodik, data pokok pendidikan. Nah, jadi teman-teman yang fresh graduate, yang baru lulus S1 gitu ya, pendidikan, kalau bingung nih, mending ikut PPG yang calon guru ini atau saya masuk ke sekolah dulu ya, ngajar dulu ya. Mungkin kalau bisa sumbang saran sih ya teman-teman, mending lebih worth it untuk ikut yang PPG ini, yang PPG bagi calon guru. Karena kita belum tahu ya nanti kebijakan ke depannya bagaimana gitu ya. Kalau yang fresh graduate lebih baik ikut yang ini calon guru dulu daripada nanti udah masuk ke sekolah terus masuk Dapodik, lalu untuk ikut PPG dalam jabatannya harus menunggu lama gitu, karena itu sesuai antrian ya teman-teman. Terus informasinya sih kalau di negeri gitu ya, kebetulan saya kan di sekolah negeri gitu ya, itu tuh ada peraturan kalau nggak salah di 2022 itu tidak ada pengangkatan guru honorer lagi. Jadi kemungkinan akan ada skema entah P3K, mungkin saya kurang tahu ya, atau nanti kedepannya bagaimana, tapi agak sulit untuk masuk ke sekolah negeri menjadi honorer. Jadi lebih baik ikut yang PPG prajabatan dulu. Mungkin nanti kalau ada seleksi ASN itu bisa terbantu nilainya dengan adanya sertifikat pendidik. Pengalaman sih kemarin saya ikut yang PPG prajabatan ya di 2017 gitu, kebetulan di UNJ dengan memiliki sertifikat pendidik itu menambah poin saat ikut CPNS. Jadi poin saya bertambah dari serdik tersebut. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat persyaratannya itu sudah S1 atau D4, lalu IPK-nya minimal 3. Nah, ini nanti akan ada surat-surat yang perlu teman-teman lengkapi setelah dinyatakan lolos menjadi peserta PPG ya. Jadi ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini biasanya tuh harus dibuatnya itu di rumah sakit umum daerah, biasanya RSUD gitu ya. Lalu surat keterangan berkelakuan baik, surat keterangan bebas narkoba, nah seperti ini. Dan ini butuh kos ya teman-teman, butuh biaya ya. Jadi mungkin teman-teman kalau yang memang sangat berminat ya siap-siap aja nih buat merogoh koceknya ya untuk membuat surat-surat ini. Tapi ini dilaksanakan nanti kalau sudah
dinyatakan lulus, bukan dinyatakan lulus, dinyatakan lolos menjadi peserta. Jadi saat lapor diri itu disertakan. Jadi tahapannya itu ada seleksi administrasi, ada tes substantif, dan tes wawancara. Memang tesnya banyak sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ikut tes ini nggak otomatis jadi peserta PPG-nya ya, karena ini kan biasanya kalau yang dari kementerian itu LPTK-nya adalah yang negeri. Jadi kalau di Jakarta mungkin UNJ, kalau di Bandung itu UPI, lalu ada UNS, mana lagi tuh yang biasanya sih Padang, yang negeri-negeri biasanya seperti itu. Untuk bidang studinya itu mungkin yang sekarang ada PGSD, PJOK, BK, Informatika, Pancasila, Bahasa Indonesia, IPS, Seni Budaya, IPA, Matematika. Wah, di sini ada pendidikan luar biasa. Kebetulan saya kan guru SLB nih ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini kalau ngelihatnya untuk lulusannya itu lulusan pendidikan khusus dan lulusan pendidikan luar biasa itu bisa ikut seleksi di PPG calon guru ini. PPG-nya berbayar nggak sih? Nah, di sini ada keterangan ya teman-teman ya. Bagi yang dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan sebagai peserta PPG bagi calon guru tahun 2025 akan memperoleh bantuan pemerintah sebesar 17 juta untuk mengikuti perkuliahan selama 2 semester atau 1 tahun. Jadi untuk kuliahnya tidak bayar teman-teman. Yang perlu teman-teman siapkan mungkin nanti kalau setelah lolos ya, setelah lulus ditetapkan jadi peserta, itu mungkin akomodasinya kah, atau untuk mengerjakan tugas-tugas, atau mungkin yang ketempatan jauh ya harus siap-siap untuk cari tempat kos gitu ya. Untuk ngekos mungkin nanti kalau, karena yang tahun saya itu ada yang dari Padang, ada yang dari Makassar, kuliah PPG-nya itu di UNJ. Jadi mereka ngekos tuh satu rumah gitu ya. Itu nanti pintar-pintar teman-teman aja ya untuk mengatur. Terus sini tahap seleksinya. Tahap seleksinya itu ada yang pakai CAT. Jadi kayak mau ikutan CPNS lah. Biasanya ini kemampuan literasi numerasi biasanya. Jadi teman-teman kalau nanti ngerjain soal ya harus ya fokuslah kerjainnya ya, dibaca baik-baik dan jangan lupa dilihat waktunya. Lalu kalau sudah lulus ada tahap wawancara. Nah, ini ada apa nih teman-teman? Maka tidak. Jadi teman-teman harus baca baik-baik surat ini ya. Untuk pendaftarannya teman-teman bisa akses di laman ppg.kemendikdasman.go.id. Nanti teman-teman baca aja. Nah, untuk lokasinya carilah yang terdekat dengan domisili masing-masing ya. Ini timelinenya mulai 14 Oktober, pendaftarannya sampai 6 November. Perkuliahannya nanti di awal di bulan Februari 2026. Jadi teman-teman pantau aja nih halaman ini ya. Halaman ini jangan sampai ketinggalan informasi. Jadi teman-teman harus jemput bola nih, cari-cari informasi. Mungkin biasanya kalau kayak gini tuh ada info-info di grup Telegram gitu biasanya kalau sebelum pelaksanaan ya. Oke. Nah, ini prodi-prodinya. Kita lihat kalau di pendidikan luar biasa mana ya? Nah, di sini. Lulusan S1 pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Nah, bisa daftar ya teman-teman nih. Jadi kalau yang belum masuk Dapodik bisa daftar ikut PPG calon guru. Kalau tidak salah yang tahun lalu itu PPG yang calon guru itu langsung ditempatkan gitu ya, ditempatkan di sekolah-sekolah. Cuma yang ini saya kurang tahu ya, nanti teman-teman cari info lagi ya.
perkuliahannya itu 1 tahun dari pagi. Biasanya kalau yang kemarin tuh saya dari pagi sampai sore benar-benar kayak kuliah itu 1 tahun. Lalu biasanya tuh kalau di PLB itu ada PPL-nya juga. PPL-nya itu per kekhususan, jadi PPL di A di tunanetra, PPL di SLBB C, terus yang autis. Nah itu seperti itu. Jadi semangat guru-guru Indonesia, calon guru Indonesia, kita usahakan saja ya teman-teman ya. Mungkin rezekinya teman-teman untuk bisa ikut PPG dan mendapat gelar GR guru. Nah nanti kalau lolos setelah ikut PPG lalu ikut uji komnya, terus ujian PPL-nya dan lain-lainnya lolos, dinyatakan lulus, dapat sertifikat. Nanti biasanya di sertifikatnya itu ada tulisan GR tambahannya, nama SPD GR. Nah tapi jangan gede rasa ya teman-teman ya. Jadi untuk yang ikut PPG kita, khususnya yang untuk yang PLB ya, cari ilmu lagi, tambah ilmunya, tambah kesiapan hati untuk nanti mengajar anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Ubah mindsetnya. Pertama itu mindset kita sebagai guru dulu gitu ya. Karena kalau kita bekerja dengan hati, rezeki itu pasti ngikutin nih teman-teman ya. Kalau kita ngebantu orang lain, insya Allah kita tuh dibantu nantinya tuh. Oke, sekian teman-teman. Nanti boleh cari info lagi. Jangan lupa timelinenya, jangan sampai terlewat. Semoga semuanya dilancarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.